Halo Sobat Siga, selamat datang di Setir Sulawesi 3 On Air yang udah masuk di episodenya yang ke-14. Nah, seperti biasa kita bakal ngobrol seputar isu sumber daya air dan pelayanan publik. Nah, ada salah satu program di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, yang bernama P3TGAI atau Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi. Nah, program ini itu bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, menstabilkan harga pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan kemandirian pangan. Nah, P3TGAI ini merupakan salah satu program yang mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional untuk Indonesia Emas tahun 2045. Di podcast kali ini, kita akan sharing ke Sobat Siga lebih lengkap lagi mengenai P3TGAI di Sulawesi Tengah. Dan sekarang saya sudah bersama dengan PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA 1 BWS Sulawesi 3 Palu. Ada Bapak Muhammad Adri Ashari. Selamat datang di Setir Bapak. Ya, terima kasih Mbak Novi. Nah, kita langsung masuk aja nih ya Pak. Ada banyak Sobat Siga mungkin yang masih asing sebenarnya apa sih P3TGAI itu dan kenapa program ini penting khususnya untuk sistem irigasi dan petani di Sulawesi Tengah. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Novi bahwa P3TGAI itu kepanjangan dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, yang mana program tersebut berupa rehabilitasi atau peningkatan atau pembangunan baru jaringan irigasi yang dilakukan oleh atau dilaksanakan secara langsung oleh P3A, yaitu P3A itu adalah perkumpulan petani pemakai air, GP3A di atasnya gabungan dari P3A dan induk P3A atau IP3A gabungan dari GP3A. Nah, jadi intinya ya inti dari kegiatan ini adalah lebih ke pemberdayaan masyarakat dan juga sifatnya partisipatif. Jadi dilaksanakan langsung oleh masyarakat petani. Karena ini kegiatannya swaklola ya, jadi tidak dikontrakkan. Jadi tidak bisa dikerjakan oleh penyedia jasa seperti kontraktor gitu ya. Kenapa program ini penting? Tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa di kegiatan ini ada yang namanya rehabilitasi, peningkatan dan juga pembangunan baru untuk saluran irigasi ya. Nah, kenapa ini penting? Karena ada hal yang kita buat di situ ya. Karena ini kan sifatnya konstruksi atau fisik gitu. Yang sebagai contoh rehabilitasi, mungkin yang sebelumnya saluran irigasi di tempat itu rusak ya kan, itu direhabilitasi menjadi lebih baik gitu. Itu. Atau misalnya tadinya saluran irigasinya mungkin masih berupa saluran tanah gitu ya, saluran tanah karena ditingkatkan itu menjadi saluran yang lebih kedap, yaitu biasanya kita pakai saluran pasangan batu ya gitu. Terus yang ketiga, yang tadinya tidak ada saluran sama sekali di tempat itu bisa dibangun baru menjadi saluran baru gitu ya, saluran baru. Nah, biasanya di Sulawesi Tengah ini program yang dilaksanakan oleh P3A itu di tingkat tersier ya. Jadi di tingkat jaringan irigasi tersier, di mana mereka meningkatkan saluran tanah menjadi saluran pasangan batu. Kenapa ini penting? Ini agak teknis nggak apa-apa. Jadi kalau saluran tanah itu kan hanya berupa ya tanah gitu ya, tanah ada saluran itu tidak kedap terutama kalau misalnya di daerah-daerah yang berpasir. Jadi dia porositasnya tinggi sehingga ketika air dialirkan ke saluran tersebut, ke saluran tersier tersebut dengan volume yang sama, itu kemungkinan tinggi permukaan air di saluran akan lebih rendah karena dia meresap ke dalam tanah gitu loh, karena dia tidak kedap. Nah, ya kan. Nah, kenapa harus ditingkatkan? Ketika ditingkatkan menjadi pasangan batu, itu menjadi lebih kedap sehingga dengan volume air yang sama
tinggi permukaan air di saluran tersebut bisa menjadi lebih tinggi gitu ya, sehingga pembagian air bisa menjadi lebih efisien gitu. Ya kan. Selain itu kan dari segi teknis ya, intinya dari apa yang saya sampaikan itu, tujuan akhirnya adalah ketika air bisa didistribusikan secara efisien, tentunya yang mungkin tadinya di petak sawah ada yang cuma satu kali tanam bisa menjadi 2 begitu ya. Dan imbasnya tentunya produksi pangan meningkat ya. Yang tadinya kan mungkin hanya sekali ya, dikali 2 gitu ya. Itu satu. Dan yang kedua adalah karena program ini dikerjakan langsung oleh para petani, jadi perputaran perekonomian menjadi lebih baik ya daripada sebelum ada kegiatan ini. Sebagai contoh, yang mengerjakan pekerjaan fisik ini adalah para petani itu sendiri gitu ya. Mereka dapat upah ya kan. Terus juga mereka beli material ya gitu. Jadi intinya adalah di situ perputaran perekonomian gitu. Terus manfaat berikutnya adalah secara tidak langsung, karena di sini kan juga kita melakukan pemberdayaan ya, pemberdayaan kepada petani gitu ya. Dalam arti kepengelolaannya, kepengelolaan irigasinya gitu. Mungkin yang awalnya petani itu tidak punya pengalaman atau tidak punya skill dalam hal melaksanakan tadi peningkatan, mereka jadi bisa gitu ya, sehingga nanti ke depannya ketika kelompok tani tersebut atau maaf bukan kelompok tani, P3A tersebut sudah lebih mandiri, mereka bisa mengerjakan itu sendiri begitu ya. Oke, ini menarik sih karena tadi dibilang adalah orang-orang yang terlibat langsung adalah petani pengguna air, benar. Dan selain itu ada siapa aja Pak yang terlibat dalam program ini? Ya, jadi tentunya yang menjadi pemeran utama dalam program ini adalah petani ya, atau masyarakat petani atau penerima manfaat ya kalau kita bilang gitu. Ya kan. Nah, peran mereka adalah banyak, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga terakhir serah terima. Nah, ini agak teknis nggak apa-apa. Jadi pada saat persiapan itu mereka mengusulkan ya, tentunya mereka hal pertama harus dilakukan adalah pengusulan lokasi kegiatan gitu, karena kan mereka harus menentukan juga lokasinya di mana segala macam. Nah, itu di pengusulan tersebut. Jadi mereka mengusulkan dengan mengupload berbagai macam dokumen persyaratan ya, seperti sertifikat atau SK berbadan hukum, itu wajib ya. Kedua, ada NPWP gitu ya. Terus karena ini kan organisasi resmi ya. Terus ada juga buku tabungan nanti untuk kita proses pencairan segala macam dan lain-lain. Itu di persiapan. Ketika nanti sudah menjadi penerima ya, sudah menjadi penerima, itu ada namanya musyawarah pertama. Itu musyawarah pertama di mana di situ melibatkan kepala desa juga. Di situ menentukan dari ruas mana sih yang sebenarnya ingin dikerjakan gitu, seperti apa yang harus dibangun gitu. Itu tahap persiapan. Lalu tahap pelaksanaan ya. Di tahap pelaksanaan ini tentunya pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat petani tersebut atau penerima manfaat gitu ya. Mulai dari mulai dari pengukuran ya kan, habis diukur nanti dia mulai dicor gitu, terus pasangan batu segala macam sampai dengan selesai ya. Dan itu harus diawasi juga. Makanya pada saat persiapan tadi itu harus ditentukan tuh di dalam SK, namanya SK Swaklola ya, karena ini kan kegiatan Swaklola. Itu harus ditentukan siapa tim persiapannya, siapa tim pelaksanaannya, dan siapa tim pengawasannya. Nah, nanti mereka bagi tugas ya, siapa yang melaksanakan fisiknya, ada yang mengawasi juga gitu ya. Terakhir pada saat serah terima mereka harus rapih gitu ya pekerjaannya gitu ya. Jadi harus pekerjaan seluruh harus bagus gitu ya. Itu satu dari penerima manfaatnya atau dari dari masyarakat petani atau P3A. Nah, kedua, pihak yang
terlibat berikutnya adalah balai ya, Oke. BWS. Cuma kami namanya bukan BWS di sini, tapi adalah nama resminya adalah TPB ya. Itu kepanjangan dari tim pelaksana balai ya, tim pelaksana balai. Itu isinya ada mulai dari Pak Kepala Balai, kita ada Oke. SK-nya ya, Ada SK-nya. Ya, ada Pak Kepala Balai, terus ada Pak Kasatker, ada Pak Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan, dan tentunya tim dari PPK OP1 ya. Tugasnya ini lumayan banyak karena kami bisa dibilang selaku panitia ya. Jadi pada saat persiapan kami memverifikasi dan memvalidasi usulan-usulan ya yang telah dimasukkan oleh P3A gitu ya. Informasi penting juga bahwa pihak TPB atau balai tidak menentukan siapa penerima gitu ya. Jadi kalau misalnya ada penerima yang komplain gitu ya, atau tidak terima, tidak mendapatkan Porsi gitu programnya. ya, itu sepenuhnya bukan di ranah kami gitu ya. Kami hanya melakukan pengecekan kebenaran data segala macam, segala bentuk seleksi setelahnya itu di pusat ya, di Jakarta ya, di Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan gitu. Lalu TPB ini juga fungsinya merekrut tadi TPM, karena TPM itu adalah tenaga pendamping masyarakat, di mana TPM ini harus mendampingi para penerima manfaat mulai dari awal sampai akhir, mulai dari persiapan tadi sampai selesai gitu. Termasuk TPM ini harus hadir pada saat musyawarah pertama tadi gitu. Ya. Nah, TPM ini tugasnya nih, sekalian aja nih. TPM ini tugasnya adalah tadi ya, pendampingan secara administrasi dan teknis. Jadi kami tidak merekrut sembarangan TPM gitu. Dan kebetulan dalam minggu ini dan minggu ke depan memang kami sedang membuka lowongan ya untuk TPM dan untuk KMB gitu ya, untuk tenaga pendamping masyarakat gitu. Ya, dan tentunya TPM ini harus pandai menguasai pekerjaan gitu ya. Karena kan mungkin nanti mereka berhadapan dengan para petani yang belum punya pengalaman gitu dalam pelaksanaan fisik, ya kan? Karena mereka kan harus mengerjakan pekerjaan fisik gitu, seperti tadi ya, rehabilitasi, peningkatan gitu, peningkatan dari saluran yang tadinya hanya tanah terus menjadi saluran pasangan batu. Nah, itu kan membutuhkan skill. Nah, untuk itulah TPM di situ harus dapat memberikan masukan dan juga arahan gitu ya. Selain perekrutan ya, tadi terakhir kan perekrutan. Nah, setelah direkrut ya tentunya kami memberdayakan ya. Jadi TPM itu meskipun mungkin sudah pengalaman di program sebelum-sebelumnya, tapi tetap kami melakukan refreshing berupa pelatihan ya. Biasanya kami kumpulkan lagi tuh semua yang TPM yang memang terpilih ya, karena banyak, mungkin seperti contoh tahun lalu itu dari 100 orang mungkin kita hanya ambil 25 gitu atau lebih. Kemarin tahun lalu tuh seingat saya ada 200 lebih gitu, jadi memang seleksinya agak ketat gitu ya kan. Nah, nanti mereka kami berikan pelatihan segala macam, baik itu secara teknis maupun administrasi, dan yang paling penting sebetulnya administrasi, karena segala bentuk pengeluaran gitu ya, pengeluaran anggaran itu harus tercatat gitu, administrasinya harus baik gitu ya. Lalu ada namanya KMB. Nah, apalagi tuh KMB? KMB ini adalah konsultan manajemen balai, di mana TPB itu tidak bisa mengerjakan fungsinya sendiri gitu, harus ada pembantunya yang membantu, yaitu KMB tadi, konsultan manajemen balai. Ya, konsultan manajemen balai atau KMB. Biasanya ada tenaga ahli di situ, ada 2, cuma itu tergantung dari berapa banyak lokasi gitu. Kalau tahun lalu kami ada 2 tenaga ahli sumber daya air sama yang tenaga ahli kelembagaan ya, atau teknis. Namun yang untuk tahun ini sepertinya kami hanya merekrut yang sumber daya air gitu ya.
Nah, dari sekian banyak proses dalam P3TGAI ini pasti ada tantangan sendiri nih Pak yang Betul. biasanya kita temui di lapangan ya Iya. kan. Itu biasanya tantangan-tantangan apa yang paling berat dan paling sering terjadi Oke, gitu? baik. Oke, untuk di Provinsi Sulawesi Tengah ini biasanya ya seperti pekerjaan fisik pada umumnya ya, biasanya keterlambatan itu ya, keterlambatan. Karena program ini kan ada target waktunya 2 sampai 3 bulan gitu Oke. ya. Mau tidak mau harus selesai gitu. Nah, biasanya keterlambatan ini banyak hal yang menyebabkannya, seperti sebagai contoh yang paling sering ya cuaca ya, kayak hujan. Nah, kalau hujan begitu kan kita nggak bisa kerja mungkin ya. Kalau memang metode pelaksanaannya mungkin masih kurang oke gitu, itu agak sulit tuh. Misalnya kita mau mengecor, kalau hujan itu rusak nanti. Kalau Iya. ya itu cuaca paling Krusial itu. ya paling krusial gitu, dan paling sering ya dijadikan penyebab gitu ya. Terus kedua adalah lokasi ya. Ada memang beberapa lokasi yang aksesnya agak sulit gitu ya. Jadi dia untuk nanti membawa material itu setengah mati gitu ya. Nah, itu tantangan juga tuh bagaimana gitu. Terus ketiga, material itu sendiri. Ada di beberapa tempat mungkin kan kita kan untuk mengkonstruksi infrastruktur gitu, dalam hal ini saluran ya kan, mungkin butuh semen ya, butuh batu, butuh pasir. Mungkin di tempat lain ada yang batunya banyak tapi pasirnya ndak cukup gitu. Nah, itu harus dipikirkan tuh bagaimana tuh caranya supaya semua material tersedia di waktu yang tepat gitu ya. Itu kayaknya Mbak Novi. Oke, itu dia tantangan-tantangan yang biasanya ditemukan di lapangan Iya, ya. betul. Jadi Iya. kalau misalnya agak sedikit keterlambatan ya, itu Iya. dia alasan-alasannya biasanya. Iya. Nah, biasanya nih di akhir program Iya. atau pekerjaan itu kan akan ada evaluasi nih Pak. Oke. Nah, bagaimana cara BWS dalam perannya ini untuk memonitor sama mengevaluasi P3TGAI ini? Untuk jangka panjangnya ya berarti ya. Sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar di awal bahwa ada suatu perubahan ya di lokasi penerima manfaat itu. Perubahan itu baik berupa struktural maupun non struktural. Strukturalnya tentunya tadi yang mungkin bangunannya tadinya tidak ada atau saluran tidak ada menjadi ada. Nah, itu kan suatu perubahan ya. Nah, terus juga tadi yang tadinya mungkin petaninya tidak punya pengalaman atau tidak punya skill dalam pelaksanaan pengelolaan gitu atau juga konstruksi, itu menjadi lebih baik gitu, meningkat. Oke, yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak ke depannya untuk P3TGAI ini? Nah, harapannya adalah agar dari yang dibangun itu terasa langsung manfaatnya gitu ya. Sebagai contoh tadi, dengan distribusi air lebih efisien, sehingga air di sawah bisa pembagiannya menjadi lebih adil gitu, menjadi lebih cepat juga, sehingga yang tadinya mungkin tanamnya hanya sekali gitu dalam setahun, karena infrastrukturnya sudah ditingkatkan gitu, airnya juga ketersediaannya menjadi lebih baik, mereka bisa menanam 2 kali. Imbasnya adalah yang tadinya mungkin tanam sekali produksinya hanya 1, tinggal dikali 2 gitu. Misalnya mereka menanam 2 kali itu ya. Intinya apa yang telah selesai itu jangan dilupakan gitu ya. Harus terpakai terus, termasuk tadi pengalaman dan skill tadi gitu. Itu sih. Saya tambahkan sedikit aja, ini terkait juga dengan kehati-hatian gitu ya, karena program P3TGAI ini syarat dengan penipuan gitu. Jadi segala bentuk kegiatan ya, baik itu pengusulan, terus juga rekrutmen TPM, KMB, itu semua gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Oke, itu Ya. harapan dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi Ya, III betul. sendiri dalam program P3TGAI ini Ya. Pak, berarti. Wah, luar biasa sekali Sobat Siga. Ini dari obrolan kita hari ini kita bisa tahu nih kalau P3TGAI ini bukan sekedar program tapi juga upaya pemberdayaan masyarakat Ya.
untuk menjaga dan memanfaatkan irigasi secara berkelanjutan. Nah, mulai dari peran aktifnya petani, terus juga dukungan pemerintah ada, sampai pengawasan dari BWS, semuanya itu saling terhubung untuk satu tujuan, yaitu pertanian yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih banyak Bapak udah berbagi insight-nya hari ini ke Sobat Siga. Dan juga Sobat Siga, jangan lupa untuk terus dukung dan jaga infrastruktur sumber daya air kita di sekitarnya Sobat Siga kayak gitu. Sampai jumpa di podcast Stair selanjutnya. Bye-bye.